Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1705 Jialin memasuki perang. Tetapi pada saat ini, cahaya perak bersinar, dan sosok perak muncul di belakang Jialin, dan cahaya 9 warna jatuh dari atas kepalanya, menyelimuti dirinya. Cahaya merah dan cahaya perak berkedip hampir pada saat yang sama, dan ibu merah dan Jialin menghilang ke kejauhan pada saat yang sama. Feng Hao Doulo di sekitarnya baru saja mengembangkan perasaan gemetar yang kuat, tetapi keduanya benar-benar menghilang. Sosok perak dengan Jialin muncul di sisi lain, dan bergabung dengan kepala Tianlong. Ibu merah juga telah kembali kepada mereka. Ibu merah memang memiliki kemampuan untuk sementara menyingkirkan Tang Wulin dan yang lainnya, tetapi dengan cara yang sama, Gu Yuena juga dapat menggunakan kekuatan ruang di asal mula alam semesta untuk memimpin semua orang melewati kehampaan untuk mencapai titik manapun. Medan perang kapan saja. Dalam keadaan melacak asal mula alam semesta, tidak ada yang bisa mengganggu teleportasi ruang angkasa, bahkan cacing kosong tidak akan bekerja di sini. Karena jejak kosmik telah bergerak maju, kendali unsur Raja Naga Perak telah dinaikkan ke tingkat kendali atribut tunggal cacing kosong. Peningkatan ketertelusuran kosmik terjadi pada Jialin, dan kemudian dia akan dipindahkan kembali. Ibu merah tidak berani membiarkan orang-orang ini bermain dengan bebas setelah pertemuan, jadi dia hanya bisa kembali. Cijin Xuanyan dari Jialin dan Jiang Weiqiang, ditambah dengan trident seagot dan tombak naga perak dari Tang Wulin dan Gu Yuena, dapat mengancam keberadaan wilayah Crimson. Dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka melempar ke medan perang di sisi lain. Jiang Weiqiang memandang Jialin yang datang di depannya dengan heran. Jialin hanya meliriknya dengan tenang, dan kemudian Cijin Xuanyan di tubuhnya menjadi lebih cerah. Saat berikutnya, Cijin Xuanyan Jialin tampak membuat dirinya sendiri seluruh tubuh meleleh, berubah menjadi pita merah keemasan cemerlang, dan langsung pergi ke Jiang Weiqiang. Kursi pertama Tianlong, Jiang Weiqiang, mengucapkan mantra naga. Ketika pita merah keemasan jatuh, napasnya sendiri tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Bahkan tanpa peningkatan dalam asal mula alam semesta, pada saat ini, api pamungkas di tubuhnya sudah dipromosikan ke tingkat Raja Dewa setengah langkah. Gu Yuena terkejut sejenak, tetapi ketertelusuran kosmik yang bekerja padanya dengan cepat berubah, dari 9 warna asli menjadi merah-merah murni. Ketika Jiang Weiqiang dan Jialin bergabung bersama, itu hampir setara dengan kebangkitan Raja Naga Api dari zaman kuno, memiliki kekuatan sejati dari Raja Naga Api. Api ekstrim telah mencapai titik ekstrim, ini adalah keadaan sebenarnya dari Cijin Xuanyan, yang kekuatannya langsung meningkat, sehingga Cijin Xuanyan tidak lagi membutuhkan bantuan dari luar, dan dia sudah memilikinya. Cijin Xuanyan Jiang Weiqiang sebenarnya lahir setelah Zhang Chujia mencuri sepotong darah dari Jialin. Dapat dikatakan bahwa Jialin dipaksa. Karena itu, meski sudah berstatus suami istri, hubungan mereka selalu buruk. Dan pada saat ini, ketika mereka berdua bergabung, yang mereka tunjukkan adalah kekuatan pertama Tianlong dalam kondisi terkuat. Pegasus pertama memandangnya dengan rasa iri, sebagai kepala kesatria Pegasus, tentunya ia juga memiliki tunggangan Pegasus sendiri, dan seperti kursi pertama Tianlong, tunggangannya juga merupakan istrinya. Tetapi bertahun-tahun yang lalu, istrinya meninggal karena kecelakaan latihan. Meskipun basis kultivasinya masih yang terbaik dari suku Pegasus, tetapi tanpa tunggangannya sendiri, meskipun ada banyak Pegasus dalam suku yang bersedia menjadi tunggangannya, tidak mungkin lagi untuk berintegrasi dengannya dan mengerahkan kekuatan terkuat. Ini telah datang selama bertahun-tahun, dan kerinduan akan istrinya di dalam hatinya tidak pernah berkurang. Pada saat ini, melihat Jiang Weiqiang dan Jialin bergabung, hati menjadi lebih campur aduk. Ada jejak penghinaan di sudut mulutnya. Crimson Mother tidak memanfaatkan waktu ini untuk menyerang, tetapi malah mengkonsolidasikannya, dan menelan Crimson Domain telah dipulihkan. Bahkan ada rasa keracunan di matanya. Medan perang yang luas ini, ras yang berbeda, energi yang berbeda, setiap energi begitu indah. Sebagai penguasa alam merah, dia dapat dengan jelas merasakan perasaan indah dari setiap jenis energi dalam proses ditelan oleh dirinya sendiri. Dia telah menggunakan melahap sebagai energi sejak kelahirannya, jadi bagaimana menggunakan energi yang dimakan dan bagaimana membantunya berkembang dapat dikatakan sebagai keberadaan yang paling dipahami di alam semesta. Oleh karena itu, energi yang berbeda akan menyentuhnya secara berbeda. Terutama setelah basis kultivasi mencapai level Raja Dewa Semu,
meskipun kekuatan menjijikkan hukum alam semesta menjadi semakin kuat, justru karena dia terlalu dekat dengan level Raja Dewa. Pada saat ini, meskipun dia belum bisa menelan Dragon Star, di medan perang ini, Crimson Realm sebenarnya sudah mulai menyerap kekuatan Dragon Star. Ini adalah kemampuan kuat yang dihasilkan setelah evolusi Plane, dan ini medan perang setiap makhluk hidup di langit, bahkan nafas orang-orang kuat di depan mereka, energi darah dari klan naga, secara halus ditelan dan diserap oleh alam merah. Lebih atau kurang, tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Satu-satunya hal yang membuatnya benar-benar merasa terancam adalah nafas Raja Dewa pada Trisula Seagot. Selain itu, dia merasa bahwa semuanya terkendali, dan sebagainya. Dia sebenarnya tidak terburu-buru sama sekali sekarang, di medan perang ini, tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Jika Federasi Longma bisa melahirkan Raja Dewa, itu pasti sudah lahir, dan itu tidak akan menunggu sampai sekarang. Adapun dari sisi manusia, bahkan lebih kecil kemungkinannya akan ada Raja Dewa. Tanpa Raja Dewa, tidak ada yang bisa menghentikan evolusinya. Perang skala penuh ini, sebelum dia datang, tahu bahwa itu pasti akan terjadi, tetapi perang ini sendiri adalah proses evolusinya, dan hasil dari mencapai titik tertinggi tidak akan berubah. Tang Wulin, Gu Yuena, kursi pertama Tianlong digabungkan dengan istrinya, ditambah kursi pertama Tianma. 5 Feng Hao Douluo menghadapi Mother of Crimson bersama-sama. Perlawananmu sia-sia. Apa kau tidak mengerti? Senyuman tipis muncul di wajah Ibu Merah. Kamu telah melahap kekuatan kami, Jiang Weiqiang berkata dengan dingin. Setelah bertarung sekian lama, tentu dia sudah merasakannya. Meskipun energi yang ditelan sangat kecil, dan mereka dapat memblokirnya sebagian besar berdasarkan basis kultivasi mereka sendiri, mereka masih akan diseret oleh Ibu Merah sampai batas tertentu. Bunda Crimson tertawa, tawanya sangat menyenangkan, namun dalam tawa tersebut matanya menjadi semakin antusias, tidak ada yang bisa menghentikan evolusiku. Kamu akan menjadi batu loncatan bagi pembentukan Crimson God Realm. Anda akan menyaksikan datangnya momen-momen indah. Langit dan bintang-bintang memiliki energi kehidupan yang lebih besar dari yang saya kira. Di dalam planet itu, di dalam inti kehidupan planet, terdapat kode untuk evolusi alam semesta. Meskipun tidak sebagus Long Tianyang, tetapi tidak terlalu berbeda. Dalam proses melahapnya, saya menyelesaikan evolusi yang paling penting. Sejak saat itu, semua yang saya lakukan menjadi tidak dapat diubah. Saya tidak perlu mundur, Merah. Alam Dewa harus dibentuk. Biarpun tidak menelan naga langit dan Pegasus, Alam Dewa Merah akan berhasil didirikan. Dan menelan semua yang ada di sini, bagiku, yang lebih penting adalah kestabilan Dewa Merah Realm. Melarikan diri dari fondasi hukum alam semesta. Kekuatanku semakin kuat setiap saat hingga saat-saat terakhir. Dan ketika momen itu tiba, tidak ada di antara kalian yang dapat menghentikan hal ini terjadi. Apa yang kamu miliki sekarang memblokir tidak lebih dari memperluas periode waktu ini, yang tidak ada artinya. Setelah mengatakan ini, dia perlahan mengangkat tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan cahaya merah tua yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya. Seluruh ranah merah tua sepertinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia benar, Crimson Realm menjadi semakin kuat setiap saat, dan semakin menakutkan setiap saat. Itu terus berubah. Ekspresi Tang Wulin dan Gu Yuena menjadi lebih kental. Mereka tidak menyangka situasi di depan mereka. Evolusi dari Ibu Merah tiba-tiba menjadi begitu cepat, seperti yang dia katakan, sepertinya tidak bisa diubah. Soul Land 4 Chapter 1706 Paksaan Armada Federasi Douluo. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, Anda tidak dapat membutakan hukum alam semesta. Semua yang Anda miliki berada di bawah kendali hukum alam semesta. Anda menghancurkan langit dan bintang-bintang, pada kenyataannya, Anda tidak mempercepat pencapaian Anda atas alam semesta. Alam dewa dan menstabilkan plane. Itu mempercepat kekalahanmu. Itu membuatmu semakin ditolak oleh hukum alam semesta. Akhir-akhirmu hanyalah kematian cepat. Ibu Merah tersenyum, dan tersenyum dengan jijik, terserah kamu. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, mungkin bukan hanya kami. Tetapi tidak peduli siapa Anda tidak dapat berhasil. Di alam semesta, Anda hanya setetes air di lautan. Bahkan jika Anda menjadi Raja Dewa, kamu tidak bisa melawan hukum alam semesta. Untuk seluruh alam semesta, katanya, bahkan jika kamu menelan plane untuk mencapai alam dewa, itu masih hanya riak ombak, bukanlah hal yang sulit untuk menghaluskannya. Tawa Crimson Mother menjadi tajam, kamu benar. Aku benar-benar bukan apa-apa bagi seluruh alam semesta, tapi di galaksi Longma ini, dan bahkan Federasi Douluo-mu, aku akan segera menjadi penguasa tertinggi.
Setidaknya di alam semesta. Sebelum hukum bisa jaga aku bisa menghancurkan kalian semua, dengan tidak ada yang tersisa. Aku tidak ingin menemukan Federasi Douluomu secepat ini, tapi kamu harus campur tangan dengan paksa, jadi kalian semua akan mati. Benar, setelah aku mengontrol bintang ganda Longma, yang berikutnya akan dimusnahkan adalah Federasi Douluo Anda. Tanggulin perlahan mengangkat seagot trident di tangannya, matanya bersinar lagi, matanya sangat bertekad, tidak peduli berapa harganya, kami akan menghentikanmu. Tombak naga perak di tangan Bu Yuena juga melambat. Mengangkat perlahan, peningkatan penelusuran alam semesta telah meningkat secara ekstrim. Dua kursi pertama juga perlahan mengangkat senjata mereka, masing-masing mengumpulkan kekuatan terkuat. Pada saat ini, ruang itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih sunyi, dan tekanan menakutkan tiba-tiba datang dari segala arah. Anda tidak perlu melihatnya dengan mata Anda. Semua kekuatan teratas hadir, dan mereka semua bisa merasakan alasan pemaksaan ini. Armada ruang angkasa kelima dan ketujuh dari Federasi Douluo mulai berubah. Kapal induk armada ketujuh perlahan-lahan didirikan pada saat ini, dan fregat kelas Raja Naga, kapal perang kelas Ares, dan banyak kapal perang kecil mulai berlabuh dengan kapal induk seolah-olah diatur dan digabungkan. Supermech yang pernah muncul di medan perang dan meledakkan Crimson Realm dengan pukulan mengerikan memulai kombinasi transformasinya lagi. Di sisi armada kelima, perubahannya bahkan lebih aneh lagi, mereka dibentuk menjadi Misha tanpa mereka, atau dengan kata lain, di Federasi Douluo, setiap armada kosmik berbeda. Karena ini mewakili kristalisasi teknologi di era yang berbeda. Deformasi armada kelima telah menjadi melingkar, berbentuk cincin, dan di kapal perang gabungan berbentuk cincin ini, senjata aneh berbentuk cincin juga muncul di dalamnya, dan bagian berbentuk cincin perlahan berubah dari tubuh utama menonjol, jadi dapat dilihat bahwa itu adalah senjata, karena itu sudah mengeluarkan api melingkar, yang jelas dalam proses mengumpulkan kekuatan dengan panik. Kedua armada kosmik berubah dan bergabung pada saat yang sama, dan dalam proses transformasi dan penggabungan, mereka mulai memadatkan kekuatan tertinggi mereka. Fluktuasi energi yang menakutkan itu tiba-tiba membuat seluruh alam semesta sedikit lebih tenang. Itu adalah senjata pamungkas yang bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa tidak bisa menolak. Pada saat yang sama, sosok gelap muncul diam-diam dari alam semesta. Itu adalah naga hitam. Mulut naga itu perlahan terbuka, dan lapisan riak ungu dan hitam di tubuh terus berdesir dan memancar. Dengan nafas yang menakutkan, ukurannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan dua armada gabungan, panjangnya hanya 3000 meter, namun ketika mulai menumpuk tenaga, aura kehancuran yang dihasilkannya tidak kalah dengan kedua armada tersebut. Dihadapkan dengan akumulasi energi yang tiba-tiba ini, bahkan jika dia adalah ibu dari Crimson, wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Ini bukan ancaman dari suku naga dan Tianma, tapi dari manusia Federasi Douluo. Ketika serangan teroris armada ketujuh muncul di medan perang terakhir kali, Ibu Scarlet sudah mengerti mengapa Federasi Longma tidak dapat memenangkan Federasi Douluo bahkan dengan keunggulan kekuatan tempur individu yang begitu besar. Itu karena armada luar angkasa Federasi Douluo jauh lebih maju daripada Federasi Longma. Senjata utama dari kapal perang semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh sistem pertahanan planet manapun. Saat ini, ancaman dua armada antariksa, atau tiga armada antariksa yang dicek pada saat bersamaan, membuatnya gemetar di sekujur tubuh. Ada ketakutan dalam gemetar ini, tapi ada juga kegembiraan. Ini mungkin level serangan terkuat yang bisa dicapai oleh bioteknologi saat ini di alam semesta. Tidak hanya itu, Ibu Scarlet tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Di alam semesta yang dalam, cahaya dan bayangan secara bertahap muncul. Hal pertama yang muncul adalah sebuah kapal perang yang aneh. Itu sangat besar, panjangnya lebih dari 10.000 meter, dan sangat berat, tapi bentuknya seperti senjata yang dipandu jiwa, sebuah penuntun jiwa yang diperbesar berkali-kali. Moncong besar itu ramping dan lebar, bahkan lebih menakutkan daripada senjata utama di dada Super Misha of the Seven Fleet. Di dalam moncong besar, ada cahaya konstan yang berkedip seperti energi yang runtuh, dan aura energi yang menakutkan membuat Ibu Merah merasa seperti duri di punggungnya. Kapal perang gabungan besar dalam bentuk meriam panduan jiwa ini persis armada pertama Federasi Douluo. Saat itu, ketika armada pertama didirikan, Federasi Douluo pertama kali mempertimbangkan seberapa kuat lawan yang akan mereka hadapi di alam semesta, dan kekuatan ofensif yang sangat menakutkan adalah prioritas utama mereka dalam mengembangkan armada ini.
Oleh karena itu, senjata pamungkas armada pertama diteliti sesuai dengan semua cara yang mungkin untuk memperkuat kekuatan serangan. Untuk alasan ini, armada pertama bahkan merelakan banyak fungsi lainnya. Sebaliknya, Super Me of the Seven Fleet harus lebih maju, karena juga bisa melakukan berbagai kombinasi metode pertarungan. Namun, kekuatan senjata pamungkasnya saja, bahkan armada ke-8 yang terbaru pun tidak bisa mengungguli keberadaan armada pertama. Karena senjata pamungkas First Fleet ini hanya bisa ditembakkan satu kali. Setelah diluncurkan satu kali, itu sama dengan memompa energi seluruh armada. Untuk pulih, dibutuhkan 100 jam penuh Federasi Douluo. Juga perlu banyak mengkonsumsi logam langka. Senjata pamungkas armada pertama dibangun dengan cara yang ekstrim ini, dan kengerian kekuatannya dapat dibayangkan. Dan yang muncul di alam semesta bukan hanya First Fleet saja, di arah lain juga terdapat kapal perang teroris yang telah menyelesaikan permutasi dan kombinasi, berupa plane tempur. Wukansu, komplain tempur besar, semuanya disajikan sebagai segitiga, sama seperti segitiga langit dan armada. Itu hanya terlihat lebih rumit daripada segitiga langit dan armada. Sayap di kedua sisinya telah diperpanjang ke depan untuk menyatu menjadi satu titik. Tidak ada moncong. Tepi segitiga dari kapal perang gabungan ini mengembunkan energi secara gila-gilaan, berubah menjadi dua tepi terang yang menyilaukan. Armada ketiga Federasi Douluo. Pada titik ini, armada kosmik pertama, ketiga, kelima, ketujuh, dan 4 dari Federasi Douluo yang datang ke bala bantuan kali ini semuanya telah tiba, dan mereka semua mengumpulkan kekuatan ofensif terkuat mereka untuk pertama kalinya. Ketika 4 kapal perang gabungan besar ini, yang panjangnya lebih dari 10 km, muncul di medan perang. Kristalisasi kebijaksanaan manusia dari Federasi Douluo, senjata pamungkas juga telah dirakit. Sejak Federasi Douluo mulai memiliki armada kosmiknya sendiri, tidak pernah seperti sebelumnya ketika begitu banyak kapal perang telah dikerahkan bersama-sama dan menunjukkan keefektifan tempur pamungkas mereka. Saat itu, saat menghadapi para elf, hanya 2 armada yang menunjukkan keadaan akhir mereka, dan para elf telah menyatakan penyerahan mereka. Pada saat ini, keempat armada utama semuanya dalam keadaan terakhir mereka, dan mereka benar-benar akan meledakkan serangan terkuat mereka. Sejauh mana kekuatan mereka akan mencapai, saya khawatir hanya alam merah yang dapat mengerti. Solen 4 Chapter 1707 sebuah pengetahuan dari umat manusia. Merasakan kebencian dari 4 armada kosmik Federasi Douluo, Ibu Merah, yang selalu berada di atas angin, akhirnya mengubah wajahnya. Kekuatan penindas yang menakutkan dan kuat itu, bahkan jika dia sudah berada di level Raja Kuasi Dewa, dia merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Penindasan ini benar-benar terlalu kuat di seluruh medan perang. Fenghao Douluo di kedua sisi semuanya menunjukkan kekaguman pada saat ini. Pusat kekuatan Federasi Longma merasakan hal yang sama. Satria Naga semuanya adalah eksistensi tingkat dewa super, tetapi pada saat ini, mereka sangat merasa bahwa artileri utama yang terbentuk setelah kombinasi 4 armada besar akan menghancurkan mereka. Bahkan ada Ksatria Naga yang berpikir dalam hati, apakah ini konspirasi manusia untuk membunuh mereka dan Crimson Realm sekaligus? Apakah teknologi manusia telah mencapai level seperti itu? Armada Tianhe di kejauhan juga telah menyelesaikan kombinasi dan bersiap untuk meledakkan serangan terkuat. Mereka telah menerima pesan dari sisi manusia sebelumnya, dan mereka harus menyelesaikan upaya mereka dan memusatkan semua kekuatan superior untuk sepenuhnya meledak dan menghancurkan Crimson Realm. Namun, ketika mereka benar-benar melihat kekuatan 4 armada manusia, ditambah kapal perang Raja Naga Hitam besar yang sudah muncul, mereka hanya merasa menggigil. Meski dari segi ukuran, armada Tianhe akan mengungguli armada kosmik manusia setelah menyelesaikan kombinasi, namun dalam hal intensitas energi, mereka jauh tertinggal. Perdana Menteri Tianhe berada di andalan armada Tianhe saat ini, menyaksikan sistem deteksi yang mulai berubah menjadi tanda tanya berdetak di kapal, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Untuk waktu yang lama, klan Tianhe percaya bahwa satu-satunya orang di Federasi Longma yang dapat bersaing dengan manusia dalam hal teknologi, atau bahkan tidak kalah dengan manusia. Tetapi pada saat ini, dia menyadari betapa naif pemikirannya. Pemimpinan manusia dalam teknologi bimbingan jiwa benar-benar tidak dapat mereka bandingkan. Saat ini, 4 armada kosmik hanyalah setengah dari kekuatan armada manusia. Alam Crimson terasa seperti respons stres. Seluruh bidang mulai menyusut ke dalam dengan hebat, dan cahaya merah darah menjadi lebih terang. Pada saat ini, itu seperti asteroid, bukan itu bentuk pusaran sebelumnya lagi. Mother of Crimson meletus secara menyeluruh. Zhenfei menghadapi 4 pembangkit tenaga listriknya sendiri, dan langsung kembali ke Crimson Realm.
Yang lebih aneh lagi adalah bahwa banyak pembangkit tenaga Crimson Flame yang melawan Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus tiba-tiba meledak dari cahaya merah di sekujur tubuh mereka, dan kemudian berubah menjadi pita untuk meledakkan dengan keras menuju alam merah. Ditembak, Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus pasti tidak akan mengejar mereka saat ini, mereka sangat ingin meninggalkan medan perang dengan cepat. Bukan seorang Ksatria Naga yang merasa seperti tersapu jaring. Banyak orang kuat dari Federasi Longma meledak ke kejauhan, meninggalkan teater inti sejauh mungkin, agar tidak terpengaruh oleh kekuatan ledakan yang menakutkan berikutnya. Tang Wulin, Gu Yuena, kursi pertama Tianlong, dan kursi pertama Tianma juga tersapu oleh cahaya perak. Meskipun ruang sekitarnya telah mengalami fluktuasi yang aneh dan kejam saat ini, pelacakan kosmik Gu Yuena jelas memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi, dan diteleportasi langsung dengan mereka. Ekspresi semua orang serius, dan apakah mereka bisa memberikan pukulan fatal pada plane merah tergantung pada ledakan penuh berikutnya. Bahkan Gu Yuena dan Tang Wulin tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan dicapai ketika armada ruang angkasa manusia pecah. Pada saat ini, 4 armada kosmik akhirnya menunjukkan taring pamungkas mereka kepada semua Feng Hao Douluo yang hadir. Wabah pertama adalah armada kelima. Cincin besar itu bersinar, dan lingkaran cahaya besar tiba-tiba muncul. Ya, ini adalah lingkaran cahaya, terlihat sangat aneh, lingkaran cahaya besar dengan diameter hampir 10.000 meter. Lingkaran itu menggambar lintasan yang indah di luar angkasa, seperti lingkaran permainan tradisional, dan terbang langsung ke arah alam merah tua. Yang membuat orang merasa aneh adalah bahwa Crimson Realm tidak bergerak saat ini, juga tidak berusaha mengelak atau memblokirnya. Melihat halo terbang ke arahnya. Semua Feng Hao Douluo tingkat dewa super hadir, dan mereka semua memiliki kesadaran spiritual yang kuat, dan mereka segera menemukan apa yang salah. Ketika lingkaran cahaya besar terbang ke alam merah tua, kekuatan aneh tampaknya dihasilkan di sekitar lingkaran cahaya besar. Di dalam, warna menjadi lebih dalam dan lebih dalam, dan tanpa terlihat, tampaknya ada kekuatan hisap khusus, sehingga bola cahaya mengembun dari seluruh ranah merah tua mulai berfluktuasi pada saat ini. Lapisan cahaya merah menyerbu ke arah halo, seolah-olah akan diserap. Dan lingkaran cahaya itu juga mencapai puncak alam merah dalam sekejap. Lingkaran besar itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan pada saat berikutnya, sesuatu di dalam lingkaran cahaya itu tampaknya runtuh dengan gila, menyebabkan seluruh alam merah berfluktuasi dengan keras, dan lingkaran cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih besar, secara langsung mengubah alam merah yang terselubung di dalamnya. Seluruh ranah merah tua tiba-tiba bergerak liar. Ini adalah senjata utama gabungan terakhir dari armada kelima, senjata lubang hitam. Sejauh ini, Federasi Douluo telah menerapkan teknologi ini ke medan perang untuk pertama kalinya setelah menelitinya. Meriam lubang hitam ada sebagai simulasi lubang hitam, dan yang diinginkannya adalah kekuatan yang menelan dan menghancurkan segalanya. Kompleksitas manufaktur dan waktu uji yang lama dapat dikatakan sebagai 8 armada teratas. Ia tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan kontrol yang sangat kuat. Lawan yang dikunci oleh pistol lubang hitam akan tersedot, tertelan, dan roboh secara gila-gilaan saat lubang hitam itu turun. Ketika pistol lubang hitam sedang bereksperimen, tampaknya memiliki efek umum yang sesuai dengan hukum alam semesta. Ini benar-benar akan menghasilkan lubang hitam kecil. Kengerian kekuatan dan kekuatan kontrolnya yang kuat pernah mengejutkan seluruh pemimpin tingkat tinggi Federasi Douluo. Tapi biaya pembuatan meriam lubang hitam ini juga sangat besar. Apalagi setelah 1 kali pelepasan, seluruh armada kelima akan dirombak. Itu adalah senjata pamungkas, dan armada kelima hanya mendapat pukulan ini. Setelah 1 pukulan, itu hanya bisa diubah menjadi armada biasa untuk terus bertarung, dan tidak bisa lagi mengeluarkan kombinasi serangan super ini. Tidak berkelanjutan, inilah masalah terbesar armada kelima. Namun, kekuatan meriam lubang hitam ini benar-benar menakutkan. Federasi Douluo mengirimkan armada kosmik pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh dengan jelas mempertimbangkan situasi yang dihadapi lawan kali ini. Pada saat yang sama, itu juga berarti menghalangi Federasi Longma. Dalam hal sumber daya dan ruang lingkup pemerintahan, Federasi Longma jauh lebih besar daripada Federasi Douluo. Tapi ada di sini untuk membantu Federasi Douluo kali ini, tetapi dengan cara yang sama, itu harus menunjukkan kepada Federasi Longma cukup kuat untuk bersaing dengannya. Setelah berkonsultasi dengan Federasi Douluo, karena kali ini untuk mendukung Federasi Longma, itu juga harus mencapai beberapa tujuan pertempuran lainnya pada waktu yang sama. Mengalahkan Crimson Realm tentu saja merupakan tujuan pertarungan utama. Kedua,
penting untuk menunjukkan kepada Federasi Longma bahwa itu cukup kuat dan bahkan memiliki kekuatan teknologi yang kuat untuk menghancurkan vitalitas Federasi Longma. Poin ketiga adalah berusaha untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari Federasi Longma melalui dukungan ini. Jadi untuk meletakkan dasar untuk perluasan lebih lanjut dari Federasi Douluo. Dengan pencegahan yang cukup, ketika Federasi Douluo terus berkembang, Federasi Longma tidak akan berani menghentikannya dengan mudah. Tujuan pertempuran yang ditetapkan ini sangat jelas, dan tujuan pertempurannya jelas. Saat ini, ketika armada kelima pecah dengan artileri lubang hitam, benar-benar mengejutkan penonton. Entah itu Ksatria Naga atau Ksatria Pegasus, atau bahkan dua yang pertama, melihat kekuatan meriam lubang hitam saat ini, tidak bisa menahan nafas. Kengerian meriam lubang hitam ini secara langsung menggerakkan seluruh wilayah Crimson, dan ini hanya salah satu dari 4 meriam utama. Domain merah tua yang begitu kuat, keberadaan yang menakutkan yang sangat sulit untuk dihadapi, tampaknya sangat mungkin untuk ditekan. Soul Land 4 Chapter 1708, Kombinasi 4 Meriam Utama. Pada saat ini, seberkas cahaya besar muncul di medan perang seolah-olah akan membelah seluruh alam semesta. Cahaya dari senjata utama menembus langit, mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Kemanapun cahaya pergi, napas yang menghancurkan dunia membuat orang gemetar tak terlukiskan. Yang kedua menyerang adalah senjata utama armada pertama. Moncong besar, seolah-olah memeras semuanya keluar dari dirinya sendiri, meledak dengan cahaya terang yang tak tertandingi. Kekuatan menakutkan langsung menembus penonton, serta tubuh domain merah yang ditekan oleh meriam lubang hitam. Saat seberkas cahaya besar menyerbu ke dalam Crimson Domain, seluruh Crimson Domain berubah menjadi merah keemasan, dan sepertinya ada ledakan besar yang tak terhitung jumlahnya di plane. Menghancurkan. Tembakan ini disebut kehancuran. Hancurkan dunia dan hancurkan bumi. Ketika armada pertama dibangun, pertimbangan pertama bagi tim peneliti Federasi Douluo dan tim sains dan teknologi dari Sekte Tang adalah memiliki senjata di alam semesta yang cukup kuat untuk menghancurkan lawan manapun. Hanya saja ini bisa memberikan pukulan yang fatal bagi lawan saat menghadapi musuh yang kuat. Bagaimanapun, manusia pada saat itu belum benar-benar mulai menjelajahi ruang angkasa, dan penuh dengan rasa kagum pada alam semesta. Oleh karena itu, ketika senjata utama ini dipelajari, yang dipertimbangkan hanyalah bagaimana cara mengembangkan kekuatannya secara maksimal. Belakangan, setelah Federasi Douluo mulai menjelajahi alam semesta, ditemukan bahwa senjata utama yang sangat kuat, bahkan bintang, mungkin tidak dapat menahannya. Semuanya memiliki kemungkinan untuk diledakkan. Justru karena kekuatan armada pertama yang kuat inilah hal ini dapat memungkinkan umat manusia untuk berjalan dengan lancar di alam semesta. Tetapi juga karena penelitian tentang senjata utama ini terlalu ekstrim, bahkan dengan mengorbankan sumber daya, sehingga jumlah penggunaan pasif yang sebenarnya sangat sedikit. Itu benar-benar emas setelah penembakan, dan itu juga perlu dirombak, setidaknya seseorang harus kembali ke Federasi Douluo untuk beristirahat sebentar sebelum bisa melepaskan artileri utama lagi. Dua senjata utama armada pertama dan armada kelima bisa dikatakan sebagai senjata sekali pakai, dan sama sekali tidak memiliki kesinambungan. Ketika armada kelima pertama kali dikembangkan, ada juga pertimbangan, yaitu menargetkan musuh yang lebih kuat dan mengoordinasikan operasi. Dikendalikan dan ditelan oleh senjata lubang hitam, ditambah dengan pemboman frontal artileri utama kapal perusak armada pertama. Setidaknya dalam imajinasi para peneliti saat itu, saya khawatir tidak ada keberadaan di alam semesta yang dapat menolaknya, dan alam dewa yang legendaris tidak tahu apakah itu akan berhasil. Oleh karena itu, kali ini, armada pertama dan kelima tiba pada waktu yang bersamaan, dan serangan terkuat terjadi secara bersamaan. Kombinasi senjata utama pertama dan kelima juga merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Jika Anda melihat dari kejauhan, apa yang dapat Anda lihat adalah bahwa lingkaran cahaya besar tiba-tiba menyelimuti seluruh bidang alam merah, dan pada saat berikutnya, seberkas cahaya besar telah menembusnya. Yang lebih menakutkan adalah ketika kekuatan yang kuat dari senjata perusak utama diperkenalkan, seluruh wilayah merah tua tampaknya telah meluas, seperti balon yang diledakkan, dan bahkan stasiun senjata lubang hitam armada kelima lingkaran yang terbentuk diperluas. Ini masih merupakan perubahan terbesar yang dilihat oleh plane Crimson Realm setelah kedatangan ini. Seluruh plane sepertinya terbakar dan menghancurkan dengan hebat. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Bahkan di permukaan planet Draco, pemandangan ini bisa terlihat dengan jelas. Horor, itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, armada ketiga, yang telah menyelesaikan tugasnya, akhirnya menunjukkan taringnya.
Ujung depan kapal perang gabungan segitiga, dua tepi cerah terbang keluar. Ketika dua tepi cerah terbang keluar, mereka muncul sebagai segitiga. Ujung depannya tajam, dan dua tepi cerah segitiga itu langsung berkedip. Kemanapun dia pergi, ada dua tanda hitam pekat. Itu jelas pertanda terbelahnya ruang. Sangat tajam. Senjata utama armada ketiga disebut pistol split segitiga. Disebut sebagai senjata 3 titik. Menggunakan teknologi kompresi dan kondensasi, di antara semua senjata utama, split gun memiliki jarak serang terjauh, ketajamannya dapat memotong hampir semua rintangan di alam semesta. Ketajaman yang tak tertandingi bisa terus menyerang. Dari segi daya ledak saja sudah tentu tidak sebagus senjata utama armada pertama dan kelima, namun dari segi kemampuan tempur yang terus-menerus, jauh lebih kuat. Ketika dikembangkan, itu juga dianggap sebagai suplemen armada pertama. Dan itu paling cocok untuk mengatasi masalah sulit, menggunakan sumber daya terbatas untuk melancarkan serangan terkonsentrasi untuk memecahkan permukaan. Bahkan ada efek ajaib dari membagi medan perang. Ketika dua tepi cahaya segitiga muncul dengan tajam di permukaan domain Crimson, ledakan mengerikan muncul. Domain merah tua, yang seperti diledakkan oleh balon, membeku sesaat. Pada saat berikutnya, dua tanda cahaya muncul di permukaan domain merah. Serangan artileri utama armada ketujuh juga tiba pada saat ini, hampir terjadi, membombardir titik di mana ujung artileri 3 poin armada ketiga menembus zona Crimson. Ledakan mengerikan itu meledak dalam sekejap. Seolah-olah seluruh alam semesta terkoyak, Big Bang yang gila meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Dalam penglihatan itu, semuanya berubah menjadi merah keemasan pekat. Ya, warnanya merah keemasan. Armada gabungan dari 4 armada kosmik membuka perisainya secara instan dan mundur dengan cepat. Banyak Feng Hao Douluo yang sudah mundur ke kejauhan, semua berkumpul bersama saat ini untuk membuka pertahanan mereka. Perisai kejadian di permukaan bintang naga memiliki banyak retakan di permukaan, dan sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Seluruh alam semesta sudah berguncang saat ini. Bahkan di bintang jauh Pegasus, pada saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat semburan cahaya di alam semesta, nyala api teror yang meningkat. Jadi, ini adalah pemikiran umum di hati semua Feng Hao Douluo Tianlong dan Pegasus. Jadi, serangan yang begitu menakutkan sejauh yang tidak bisa mereka bayangkan. Setidaknya Celestial Dragon pertama benar-benar yakin bahwa jika Celestial Star yang menanggung serangan ini, Celestial Star mungkin telah dihancurkan sejak lama. Bahkan dengan tambahan bintang Pegasus, pasti tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Serangan mengerikan dari manusia. Ini mengerikan, semua ini sangat mengerikan. Ini adalah kehancuran umum alam semesta. Apakah teknologi yang dipandu jiwa manusia, armada manusia, mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Bahkan jika semua Feng Hao Douluo tingkat dewa super ditambahkan bersama-sama, jika mereka menghadapi konfrontasi, itu hanya akan menjadi hasil kehancuran. Saat menghadapi senjata teroris seperti itu, seseorang hanya bisa melarikan diri. Yang kuat bisa lari, tapi planet ini tidak bisa lari. Dengan kata lain, Federasi Douluo manusia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan planet manapun di galaksi kuda naga kapan saja. Mengenai kekuatan manusia, Federasi Longma bisa dikatakan memiliki pemahaman baru kali ini, dan untuk sementara, rasanya seperti merinding. Gelombang kejut yang menakutkan masih memengaruhi semua yang ada di sekitarnya. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, bisakah plane merah itu bertahan? Bahkan jika bertahan, saya khawatir itu akan rusak, bukan? Musuh terburuk ini akhirnya dihancurkan. Tetapi pada saat ini, apa yang dipikirkan Tianlong dan Tianma di dalam hati mereka adalah bagaimana menghadapi Federasi Manusia Douluo setelah ini. Mereka tidak tahu bahwa senjata utama armada pertama dan kelima sebenarnya hanya memiliki satu pukulan. Mereka benar-benar takut pada saat seperti itu, manusia akan mengarahkan senjata mereka dan mengincar bintang naga. Tepat ketika mereka merasa sangat rumit di hati mereka, tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Gelombang kejut yang telah menghilang dengan gila tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, dan seolah-olah seluruh alam semesta telah membeku dalam sekejap. Meskipun itu hanya sesaat, rasa kesadaran dari banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa super yang hadir begitu tajam, semuanya dirasakan untuk pertama kalinya.